memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan berkati kami melanjutkan doa malam kami. Urapi kami semua sehingga semuanya berlangsung dalam kesehatan, kekuatan, kelancaran, damai sejahtera dari Tuhan. Kami semua diberkati, kami memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, saya masih ingin melanjutkan anjuran minum anggur bagian 3. Ini masih judulnya, anjuran minum anggur part 3. Ini masih dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit di Ambarawa ya. Jadi pertanyaannya tentang penjelasan mengenai anjuran minum anggur di surat 1 Timotius. Ya, itu di 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Nah, yang dimaksud pertanyaannya, yang dimaksud anggur itu yang komposisinya bagaimana? Lalu bagaimana cara meminumnya dan bagaimana penjelasan bagian firman Tuhan ini. Nah, mari kita baca sekali lagi gitu ya. Ini ayatnya tetap ini. Tapi kita akan membahasnya dari berbagai sisi untuk ke depan ini nanti. Sepertinya tidak cukup hanya sampai yang ketiga ini. Saya membaca banyak referensi dan terima kasih kepada teman-teman bahkan juga yang mengirimkan referensi kepada saya. Ini sangat menolong dan memperluas pemahaman kita. Nah, 1 Timotius pasal 5 ayat 23 bunyinya, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, ini 1 Timotius pasal 5 ayat 23 menjadi bahan pertanyaan. Yang lalu telah kita renungkan, saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita hanya memperhatikan firman Tuhan ini secara tekstual saja, jadi yang di sini diistilahkan anggur begitu, dan di sini dikatakan supaya menambahkan anggur dalam minuman jangan hanya air saja, ini untuk keperluan kesehatan. Nah,
itu nanti akan memunculkan kontradiksi. Kenapa? Karena kalau hanya secara tekstual saja di situ dituliskan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia anggur, nah, begitu. Jadi jangan minum anggur yang memabukkan, tapi sementara juga minumlah anggur. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang kontradiksi. Kemudian telah kita teliti juga bahwa anggur yang tertulis di dalam kitab suci itu dapat memiliki arti positif, tapi juga dapat memiliki arti negatif. Ya, jadi tergantung dari konteks di bagian kitab yang bersangkutan. Satu sisi menyatakan bahwa anggur itu seringkali dihubungkan dengan gandum, itu menjadi lambang kesuburan, atau bahkan pohon yang dikatakan tanah yang penuh dengan pohon anggur, itu adalah lambang kesuburan atau berkat Tuhan. Tapi di satu sisi anggur yang memabukkan itu juga diartikan sebagai murka Tuhan. ini yang saya rasa juga menjadi bahan pertanyaan dari Ibu Wiwit ya. Jadi ini penjelasannya bagaimana seperti itu. Jadi bukan sekedar yang komposisinya bagaimana, tapi juga penjelasan berikutnya bagaimana. Nah, juga sudah kita lihat dari beberapa referensi yang kita dapatkan bahwa istilah anggur itu memiliki beberapa arti, dan ini nanti masih akan kita perdalam, saudara-saudara sekalian. Dalam istilah Alkitab, anggur ada kalanya dimaksudkan sebagai anggur yang memabukkan, tetapi juga anggur yang merupakan perasan buah segar saja. Jadi anggur sendiri masih terdiri dari beberapa macam, bahkan jika ditinjau dari beberapa macam varietas buah anggur yang kemarin sudah kita teliti, ternyata buah anggur itu jenisnya atau varietasnya ada banyak ya, dan itu menghasilkan hasil-hasil olahan yang berbeda ternyata. Kemarin kita melihat dari referensi yang ada. Nah, ada baiknya kita juga mencari lagi referensi sebagai tambahan supaya lebih lengkap. Jadi bagi saudara-saudara yang memiliki Alkitab penuntun, saudara ya, saya melihat di sana. Jadi nanti saudara, saya berharap saudara ya, kita kalau belajar ini bukan hanya mendengarkan dari saya, tetapi saudara menjadi lebih pintar. Karena apa? Untuk mengerti soal anggur ini saja, itu sekarang lebih mudah belajar itu. Jadi bisa membeli buku-buku yang mendukung kita bisa belajar hal-hal kerohanian itu lebih dalam lagi. Ini saya lakukan sejak dulu saudara ya. Sejak dulu saya belum full melayani Tuhan, tapi saya sudah mulai bertobat tahun 82, saya sudah mulai membawa hidup saya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, saya kemudian banyak membeli buku-buku saudara ya, buku-buku referensi, baik itu kamus Alkitab, ensiklopedia Alkitab. Lalu ada yang namanya Alkitab penuntun saudara. Alkitab penuntun itu isinya Alkitab sama dengan yang kita punya itu, tapi saudara-saudara di sana ada penjelasan-penjelasan khusus. Jadi nanti kita bisa mendapatkan satu ayat misalnya itu dijelaskan. Ya, memang harganya mahal saudara ya. Bisa 4 atau 5 kali lipat Alkitab biasa. Tapi yang namanya Alkitab penuntun itu mempermudah kita untuk mengerti, terutama dijelaskan kadang-kadang bahkan budaya yang menyertai pada bagian Alkitab yang sedang dibaca. Itu nanti ayat tertentu ada penjelasannya dan sebagainya. Nah, di Alkitab penuntun itu setidaknya dikenal ada 2 jenis minuman anggur, yaitu anggur yang tidak difermentasi. Ini kemarin juga sudah kita ketengahkan ya, kita jumpai di referensi yang lain. Nah, jenis ini adalah anggur yang tidak banyak mengandung alkohol dan tidak memabukkan. Maka kemudian muncul istilah anggur baru. Ya, anggur baru adalah sari buah murni yang belum difermentasi, umumnya diperas dari buah segar yang belum lama dipetik, jadi benar-benar fresh dari kebun anggur. Ini hanya
cairan dari buah anggur seperti itu. Ini menurut Alkitab Penuntun. Saudara, nanti saya mendapati di referensi yang lain ada penjelasan lebih rinci lagi soalnya ya. Ini satu hal. Nah, lalu berbeda lagi dengan yang difermentasi, saudara. Anggur yang sudah difermentasi itu adalah minuman yang diperas dari buah anggur tetapi sudah mengalami fermentasi. Dipastikan berragi, mengandung ragi, dan sudah mengandung banyak alkohol. Minuman ini banyak yang menyukainya, dinilai lebih lezat dan segar. Dan jika diminum dalam jumlah tertentu, jadi kalau diminum lebih banyak dari biasanya, dari meminum minuman normal seperti itu, maka bisa mengakibatkan yang meminum menjadi mabuk. Nah, ini yang sudah difermentasi. Nah, dari penjelasan di atas menegaskan bahwa kalau kita menjumpai dalam teks Alkitab kata anggur, itu harus dilihat konteksnya. Apakah istilah anggur yang dicantumkan di situ dimaksudkan sebagai jenis minuman yang memabukkan atau jenis minuman biasa, ya, yang hanya merupakan air perasan dari buah anggur. Belum lagi ada yang dikenal dengan namanya anggur putih. Nah, makanya nanti ada beberapa yang kita kenal. Ya, nanti sesudah ini saya mendapatkan referensi yang lebih rinci lagi. Yang namanya anggur putih itu adalah anggur yang dibuat dari jenis buah anggur tertentu yang dikenal white grape. Ya, kalau zaman sekarang yang dikenal dengan jenis anggur putih itu dari Jerman, yang diambil dari buah anggur varietas Riesling, itu dari Jerman, saudara ya. Ini untuk zaman sekarang. Ini yang kita dapatkan beberapa penjelasan ini. Nah, bahkan ditambahkan ada namanya minyak biji anggur, gitu ya. Minyak biji anggur. Jadi pada produsen pembuat anggur itu biji anggurnya itu kan melimpah banyak. Nah, itu ternyata bisa diambil minyaknya. Ya, tidak dijelaskan di sana kegunaannya untuk apa, tapi mestinya juga berguna buat kehidupan manusia. Tapi dikisahkan nanti ada minyak biji anggur dan sebagainya. Nah, makanya ini berbicara masalah anggur itu bisa melebar, penjelasannya cukup panjang dan lebar. Nah, sampai di sini kita menyadari bahwa dalam kitab suci bahasa Indonesia yang diterjemahkan anggur itu masih perlu dikaji lagi jenis anggur seperti apa yang dimaksudkan pada bagian yang bersangkutan. Nah, inilah kelebihan dari bahasa asli Alkitab, saudara ya. Kitab suci itu yang perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, yang perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, yang saya tahu Yunani Koine ya. Kalau sekarang seperti bahasa Jawa Kawi ini, jadi bahasa Yunani kuno seperti itu yang banyak dipelajari oleh mahasiswa teologi kalau sekarang ya. Nah, bahasa asli Alkitab ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi ada satu hal yang kalau di bahasa Indonesia itu hanya diterjemahkan dengan satu kata, tapi sebetulnya kalau di bahasa aslinya itu dipakai dengan beberapa kata, saudara. Saya memberikan contoh kata kasih. Ya, ini sudah banyak yang tahu ini. Kata kasih itu aslinya sebetulnya bukan hanya satu kata. Jadi melihat konteksnya, kasih soal apa gitu. Anda paham tuh itu, banyak yang hafal itu. Kasih itu bahasa aslinya menggunakan kata agape, philea, storge, atau eros. Ya, kalau agape itu kasih murni, kasih yang tanpa pamrih, itu menggambarkan contohnya adalah kasih Tuhan kepada manusia. Itu tidak membeda-bedakan. Kemarin juga sempat kita renungkan itu ya. Tuhan memberikan hujan kepada orang baik maupun para penjahat. Diberikan hujan yang sama dan panas matahari yang sama, seperti itu. Nah, itu kasih agape, kasih tanpa pamrih. Tapi kalau kasih philea itu kasih antar sahabat. Jadi karena
bergaul, berkenalan cukup lama sehingga memiliki hubungan erat, maka memiliki kasih antar sahabat, kasih philia. Kalau storge itu kasih antar saudara, termasuk kasih anak kepada orang tuanya, ya kepada saudaranya, nah itu storge. Lalu yang satu lagi eros, ya kalau kasih eros itu kasih yang utamanya didasari atas nafsu, ya itu kalau yang di renungan pagi teman-teman yang mengikuti di doa pagi sudah kita teliti, contohnya adalah Amnon, ya. Amnon mengasihi adik tirinya namanya Tamar, tapi setelah dia mendapatkan yang dia mau, yaitu hanya minta maaf, permisi bicara, memperkosa Tamar, setelah itu justru menjadi benci. Nah, ini kasih di sana digunakan eros, saudara, ya, karena pada waktu mengingini Tamar itu dikatakan Amnon sampai jatuh sakit. Jadi sedemikian cintanya, ya, sedemikian erosnya kepada Tamar. Tapi setelah memperoleh yang dimaui dengan melecehkan, itu malah akhirnya membenci, kebenciannya lebih daripada cintanya semula. Nah, di sana kata yang dipakai kalau yang di Septuaginta itu disebut eros. Nah, di bahasa Indonesia hanya diterjemahkan dengan kasih atau cinta saja. Kita membaca di sana Amnon mencintai Tamar, adik tirinya itu, adik satu ayah lain ibu, sampai menjadi sakit gitu. Dia mengasihi atau dia mencintai gitu. Tapi aslinya adalah dia mengerosi gitu loh, saudara, ya, eros. Nah, jadi itulah bahasa Alkitab. Makanya bahasa Alkitab ini mau tidak mau sepertinya harus kita teliti nanti, ya, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit di Ambarawa, karena ya bahasa Alkitab itu lebih rinci dan lebih luar biasa, bahasa asli Alkitab itu. Makanya orang sering berkata, makanya Tuhan Yesus tidak memilih lahir di Indonesia tapi Tuhan Yesus memilih lahir di Timur Tengah, karena dari sisi bahasa saja itu sudah cukup pas untuk bahasa Alkitab, ya. Contoh, Adam diciptakan seorang diri, lalu Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, maka aku akan menciptakan kawan yang sepadan. Kan hanya dituliskan begitu, penolong yang sepadan itu. Sebetulnya kurang pas itu, ya. Bahasa Jawa kan lebih pas lagi, dikatakan di sana ruang kang sembodo. Jadi bukan hanya sepadan. Kalau sepadan itu kan ya tingginya sepadan, derajatnya sepadan, bukan itu. Tetapi sebetulnya istri sebagai penolong bagi suami itu bisa sungguh-sungguh, kalau dalam bahasa Jawa, nyembadani. Nyembadani itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan, nah, gitu. Nah, demikian juga suami, tentu saja suami itu bisa nyembadani istrinya, memberi apa yang dibutuhkan. Makanya hubungan suami istri itu wah demikian sesuai dengan apa yang diatur oleh Alkitab, luar biasa. Kalau dihayati betul betapa indah dan mulia hubungan antara suami dengan istri, cara berkomunikasi, berhubungan, bergaul, berintim, berakrab-akrab, itu Alkitab menunjukkan demikian luar biasa dalam bahasa aslinya. Nah, sayang dalam bahasa Indonesia ya itu tadi ada keterbatasan. Nah, demikian juga dengan yang sedang kita teliti ini. Di sini hanya dituliskan semua anggur gitu aja. Nah, tapi ternyata nanti bahasa aslinya itu bisa berbeda-beda. Makanya menyadari akan hal ini untuk mengerti lebih menyeluruh, mau tidak mau kita harus berusaha mengerti mulai dari bahasa asli Alkitab, saudara. Jadi nanti beberapa doa malam di depan ini saya akan mencoba mengajak saudara mau tidak mau mengenal bahasa aslinya anggur itu apa saja di sana. Dan saya mengucap terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang peduli sehingga doa malam ini menjadi lebih sempurna. Kalau ada saudara yang memiliki referensi lebih lengkap lagi, silahkan dikirim ke saya yang tahu
nomor pribadi saya, melalui jaringan pribadi, sehingga nanti bersama-sama kita akan belajar ya melalui forum inilah ya kita gunakan. Kalau saudara membantu dalam hal ini, saudara sudah memuliakan Tuhan dengan melengkapi banyak orang untuk mengerti firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan artinya semakin memiliki pengenalan akan Tuhan lebih baik lagi. Nah, pengenalan Tuhan akan lebih baik lagi akan membawa kita untuk hidup beriman lebih sempurna lagi ke arah kesempurnaan Tuhan, dan tentu saja lebih diberkati, kan begitu. Nah, jadi nilai yang saya ketengahkan sore hari ini, supaya tidak salah mengerti, maka kita mau tidak mau harus berusaha memahami akan kata anggur dalam bahasa asli Alkitab. Ini aja yang kita serap, saudara ya. Supaya tidak salah mengerti, maka kita mau tidak mau harus berusaha memahami akan kata anggur dalam bahasa asli Alkitab. Tuhan dipuji. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melanjutkan menyembah Tuhan dan mempersembahkan doa kita. Kita melayani Tuhan dengan doa, baik doa syafaat maupun nama-nama yang dalam minggu ini masih harus didoakan. Saudara, ada nama-nama yang ditambahkan, yang masuk rumah sakit, yang operasi. Mari nanti kita doakan ya. Saya pakai istilah melayani Tuhan. Dengan doa kita menyatukan hati bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban syukur kepadamu, oh Tuhan. Dengan ucapan bibir kami, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk pemahaman akan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong dengan berbagai usaha kami, pemahaman kami untuk mengerti, dan juga oleh anugerah Tuhan banyak pertolongan dari referensi orang-orang lain yang sudah menyelidiki, memahami, dan juga mengirimkan kepada kami membuat buku-buku dan juga informasi, sehingga kami semakin dapat memahami kehendak Tuhan. Dan biarlah oleh pimpinan Roh Kudus, maka kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami terus mempersembahkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati, ada dalam damai sejahtera Tuhan. Itu doa kami, dan kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Mohon Tuhan yang menolong sehingga kami yang berkarya, kami yang memuliakan Tuhan, yang mengabarkan kabar keselamatan Tuhan, akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan. Doa kami,
melalui hamba-hambamu, melalui orang-orang yang berkarya, yang memuliakan nama Tuhan, akan lebih banyak orang-orang jahat menjadi orang baik, dan bangsa serta negara kami semakin diberkati. Terima kasih Bapa. Kami sekarang berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang terus menolong. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Ananda Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di rumah sakit di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Yohana Sri Marwanti yang mengalami operasi di Rumah Sakit Magelang. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong. Tuhan semakin memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Yohana Asri Sabton ini. Tuhan yang menjawab doa, memberikan kesempurnaan jawaban doa, jalan keluar, dan juga terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap hari Tuhan menganugerahkan kepada kami. Semakin Tuhan bawa kami memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, kami semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan terus memberikan kunci-kunci kemenangan ini sehingga hidup kami sungguh-sungguh semakin berkemenangan dalam seluruh kehidupan ini. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat hari Senin sampai Sabtu. Juga ada doa pagi pada jam 5 pagi. Saudara yang ingin mengikuti secara streaming live, ya silahkan mengikuti pada jam-jam yang bersangkutan, ya jam 5 atau jam 6 sore. Tapi kalau yang terlambat, saudara masih bisa mengikuti renungan dibuka kembali di channel kami, saudara ya, setelah tayang. Karena ada banyak teman-teman yang mengikuti dengan setia, yaitu pembacaan kitab suci dari Kejadian, nanti akan kita habiskan sampai kitab Wahyu yang pagi itu berkelanjutan semacam itu. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan yang luar biasa ini untuk menyelesaikan memahami kehendak Tuhan melalui kitab suci yang sudah diberikan kepada kita ini. Dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa, dan yang belum memberikan subscribe, terima kasih, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.